Shalom. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu kelas Indria Gereja GBI Genesaret Kedirian Kasih Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Bu Vera selalu berdoa adik-adik semua, ada Filia, Jericho, Jethro, Yoel, Yosua, kalian semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita bersama dengan keluarga yang ada di rumah. Puji Tuhan, hari ini kita bisa kembali bertemu sekalipun masih via online. Kita ibadah sekolah minggu bersama-sama, tetapi tetap dari rumah masing-masing. Kita semua selalu berdoa agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa sekolah minggu di gereja, bertemu dengan teman-teman, bernyanyi bersama, bersukacita di rumah Tuhan seperti dulu sebelum ada pandemi COVID-19. Adik-adik yang dikasih Tuhan, tetap jaga kesehatan ya. Adik-adik makan yang banyak, istirahat yang cukup, supaya kita semua selalu dalam keadaan sehat. Pagi hari ini kita mau sekolah minggu bersama-sama. Sebelumnya, ayo kita berdoa untuk mengawali sekolah minggu pada pagi hari ini. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, pagi hari ini kami bangun dengan sehat. Tuhan menjaga melindungi kami selama kami tidur. Dan pagi ini kami sehat, bersukacita. Kami mau sekolah minggu bersama dengan teman-teman kami yang lain. Berkati sekolah minggu kami ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu sekolah minggu dimanapun berada saat ini. Tuhan, ampuni segala dosa dan kenakalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, adik-adik yang kasih Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama membuka buku sekolah minggu pelajaran nomor 12. Hebat. Dengan judul Raja Damai. Adik-adik ingat gak pujian Aku Anak Raja? Kita pujikan bersama-sama ya. Sekalipun tanpa musik, kita tetap bersukacita. Kita pujikan bersama-sama. 1, 2, 3. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Aku anak raja dan adik-adik semua juga anak raja. Adik-adik yang kasih Tuhan, raja itu adalah seorang pemimpin. Hebat. Sebuah kerajaan dipimpin oleh raja. Dan pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang Raja Damai. Siapakah Raja Damai itu? Masih ingat nggak pelajaran minggu lalu?
tentang Daud. Betul, Daud itu adalah anak dari Bapak Isai. Hebat, adik-adik semua masih ingat pelajaran sekolah minggu lalu ya. Firman Tuhan di dalam kitab Yesaya pasal 9 terkhusus ayat 5-6. Firman Tuhan kita mau baca bersama-sama dulu ya. Yesaya pasal 9 ayat 5 dan 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengkokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Nabi Yesaya waktu itu sudah menubuatkan akan ada seorang Raja Damai yang lahir dari keturunan Daud. Betul, keturunan Daud. Firman Tuhan jelas-jelas dituliskan oleh Nabi Yesaya, tepatnya di Yesaya pasal 4 ayat 2-6, di mana Nabi Yesaya menjelaskan bahwa akan muncul seorang tunas dari tunggul Isai. Isai adalah bapaknya Raja Daud. Dari situ Nabi Yesaya menubuatkan bahwa Raja Damai yang akan muncul, yang akan lahir, yang akan datang ke dunia ini adalah dari keturunan Daud. Dan dia sudah tulis di dalam kitab Yesaya pasal 4 ayat 2-6. Di situ ditulis bahwa akan muncul tunas dari tunggul Isai. Dan Raja Damai tersebut adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia lahir ke dunia melalui keluarga seorang ayah dan ibu yang bernama Bapak Yusuf dan Ibu Maria. Jadi Bapak Yusuf dan Ibu Maria ini adalah keturunan dari Daud. Dari sini Nabi Yesaya menjelaskan bahwa Yesus yang akan lahir ke dunia itu, dia mempunyai fungsi sebagai penasehat ajaib. Itu menunjukkan bahwa Yesus Kristus selaku Mesias mempunyai sifat bisa melakukan perbuatan dan mujizat yang ajaib. Penasihat ajaib ini penjelmaan dari hikmat yang sempurna. Dan selain penasihat ajaib, Nabi Yesaya juga mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah yang perkasa. Jadi di dalam Yesus ada seluruh kepenuhan kealahan. Jadi Allah punya kuasa yang penuh di dalam tubuh, di dalam hidupnya Yesus. Yang selanjutnya, Mesias Yesus Kristus juga punya titel lagi, yaitu sebagai Bapa yang kekal. Bahwa Yesus itu datang ke dunia ini untuk memperkenalkan Bapa surgawi, yaitu dirinya sendiri, yang bertindak sebagai Bapa untuk seluruh umat manusia yang ada di bumi, yang penuh dengan belas kasih, mengasihi dan melindungi seluruh umat manusia. Dan yang terakhir, Tuhan Yesus, Mesias itu, Yesus Kristus, dicatat oleh Nabi Yesaya, dia adalah
Raja Damai. Raja Damai ini memberikan ketenangan, memberikan kedamaian. Jadi keharmonisan rohani yang dirasakan oleh umat manusia itu karena Yesus lahir datang ke dunia. Adik-adik yang kasih Tuhan, karena Yesus telah lahir ke dunia ini sehingga manusia yang jatuh ke dalam dosa, yang mengalami hubungan yang rusak dengan Allah, diperbaiki melalui kehadiran Yesus, Sang Raja Damai, mendamaikan manusia dengan Allah, memperbaiki hubungan manusia dengan Allah, sehingga manusia bisa kembali memanggil Bapa, bisa memanggil Allah sebagai Abba, Bapa, karena hubungannya sudah kembali membaik karena adanya Tuhan Yesus hadir ke dunia ini. Adik-adik yang kasih Tuhan, kita bersyukur kita punya Allah yang sangat mengasihi manusia, yang rela turun dari surga, turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia, untuk memperbaiki kehidupan manusia, hubungan manusia dengan Allah. Dia menjadi Raja Damai, memberikan ketenangan, kedamaian kepada seluruh umat manusia. Raja Damai ini tidak seperti raja-raja yang ada di dunia ini, tidak seperti raja-raja yang memimpin kerajaan di dunia ini. Raja Damai merupakan sebutan, julukan untuk Yesus yang datang ke dunia sebagai pembawa damai. Dan Yesus itu adalah damai itu sendiri. Jadi hidupnya Tuhan Yesus itu adalah damai bagi umat manusia. Adik-adik, kita juga mau belajar seperti Yesus. Yesus Raja Damai, Yesus pembawa damai di dunia ini. Yesus itu adalah damai itu sendiri. Dan kita sebagai anak-anak sekolah minggu, kita bisa meneladani apa yang Tuhan Yesus berikan contoh kepada kita. Yesus pembawa damai. Adik-adik meskipun masih kecil, adik-adik juga menjadi pembawa damai dimanapun adik-adik berada. Adik-adik di rumah menjadi pembawa damai. Pembawa damai itu apa ya? Adik-adik tidak suka bertengkar, tidak suka berebut mainan, rukun sama saudara. Itu adalah pembawa damai. Ketika ada saudara yang berantem, adik-adik hadir, adik-adik ada di antara mereka, kemudian suasananya menjadi tenang, menjadi damai. Itu artinya adik-adik adalah pembawa damai. Misal adik-adik bertemu dengan teman-teman sepermainan, teman-teman di sekolah, adik-adik bisa memberikan kedamaian buat mereka. Adik-adik menjadi anak yang baik, tidak suka bertengkar. Jadi orang lihat, oh ternyata anak ini membawa damai. Di mana dia hadir, di situ suasananya menjadi damai, tenang, tentram, karena anak ini hadir. Nah, begitu juga dengan apa yang telah dilakukan oleh Yesus, kita juga meneladani. Kita bisa menjadi pembawa damai dimanapun kita berada. Siapa tadi Raja Damai yang sudah kita sama-sama belajar pada pagi hari ini? Siapa yang bisa jawab? Siapakah Raja Damai itu? Iya, Yesus. Pintar, hebat. Kenapa sih Raja Damai itu kok datang ke dunia ini? Ada yang tahu? Iya benar,
untuk mendamaikan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, didamaikan kembali dengan Allah. Hebat semuanya. Lalu Bu Vera mau nanya lagi, adik-adik yang sudah mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini, apakah kalian mau didamaikan dengan Allah oleh Sang Raja Damai? Hebat, mau. Kita semua mau didamaikan, memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Puji Tuhan. Adik-adik yang dikasih Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca ayat hafalan kita ya. Ayat hafalan kita baca bersama-sama. Jangan lupa kirimkan voice note ke Bu Vera sebagai tanda kehadiran adik-adik sudah mengikuti sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Namanya disebutkan Raja Damai. Yesaya pasal 9 ayat 5. Sekali lagi, namanya disebutkan Raja Damai. Yesaya pasal 9 ayat 5. Puji nama Tuhan. Adik-adik yang dikasih Tuhan, pagi hari ini adalah waktu yang indah. Tuhan berikan kepada kita bisa sekolah minggu bersama-sama. Dan di tengah-tengah ibadah kita juga akan memberikan persembahan yang terbaik pada Tuhan. Persembahan adalah bagian dari ibadah kita pada pagi hari ini. Memberi yang terbaik buat Tuhan, kita simpan dulu di rumah. Bila ada kesempatan ke gereja, adik-adik masukkan ke dalam amplop, ditulis persembahan sekolah minggu. Nanti bisa dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di gereja, atau pada waktu jam kerja sekretaris gereja, adik-adik bisa sampaikan di gereja, orang tua tentunya ya yang ke gereja. Terima kasih, pagi hari ini kita semua sudah mengikuti sekolah minggu dengan sukacita. Kita belajar bersama-sama bahwa Yesus Sang Raja Damai datang ke dunia untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Mari kita akhiri sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita berdoa bersama-sama. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini Tuhan berikan waktu kesempatan buat kami untuk kami sekolah minggu bersama-sama. Tuhan, kami telah belajar firman-Mu. Ajar kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan semenjak kami kecil. Kami mau meneladani Yesus menjadi Raja Damai, pembawa damai dimanapun kami berada. Tuhan, jadikan kami anak-anak Tuhan yang suka damai, menyatakan damai dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati anak-anak-Mu sekolah minggu kelas Indria dimanapun berada. Berkati Filia, berkati Jericho, berkati Jetro, berkati Yoel, berkati Yosua. Berkati mereka semua dengan kesehatan, perlindungan yang dari Tuhan. Berkati keluarga mereka, berkati orang tua mereka dan pekerjaan orang tua mereka. Damai sejahtera Tuhan tinggal di dalam kehidupan keluarga mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami, GBI Genesaret. Tuhan memberkati gereja kami, memberkati Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Adi Wijaya bersama dengan keluarga. Juga kami berdoa untuk negara kami Indonesia. Tuhan memulihkan negara kami sehingga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dari negara kami. Dan kami bisa beraktivitas, sekolah, ke gereja, jalan-jalan di luar rumah dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kenakalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Terima kasih adik-adik buat waktunya pagi hari ini. Terima kasih pada keluarga yang dengan setia menemani anak-anak untuk tetap sekolah minggu sekalipun dari rumah masing-masing. Jaga kesehatan, tetap jalankan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan. Dan adik-adik yang kasih Tuhan, tetap bersukacita ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.